괜찮아. 괜찮아요. Halo guys, perkenalkan aku Novian Tianggraini dari kelas 10E nomor absen 28 akan memperjelaskan beberapa materi mengenai LHO dan puisi. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai LHO. Pengertian LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari observasi atau pengamatan. Selanjutnya ada ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi atau biasa disebut dengan LHO. Yang pertama, mengandung verba. Verba berfungsi mengelompokkan atau mengklasifikasikan suatu hal. Yang kedua, mengandung konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung. Kata hubung yang digunakan dalam kalimat dapat memiliki makna yang bermacam-macam. Berdasarkan kompleksitasnya, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Sedangkan kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur dengan satu verba utama. Yang ketiga, mengandung kata bersinonim. Kata bersinonim merupakan kata yang memiliki makna yang hampir sama. Yang keempat, ada mengandung kata berantonim. Kata berantonim merupakan kata yang memiliki makna berkebalikan. Selain ada ciri kebahasaan, ada juga kaidah kebahasaan nih. Mau tahu nggak? Yang pertama, ada kalimat definisi. Kalimat definisi merujuk pada istilah atau ilmiah yang berkaitan dengan bidang tertentu, sehingga membantu pembaca memahami istilah teks atau ilmiah yang muncul dalam teks. Yang kedua, ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Yang ketiga, ada imbuhan. Imbuhan yang umum ditemukan dalam teks laporan, yaitu imbuhan di, yang digunakan untuk membentuk kata kerja pasif. Yang terakhir, ada penulisan kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya. Penulisan kutipan dan daftar pustaka yang menggunakan format CMS adalah sebagai berikut. Yang pertama, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah penggunaan pendapat seorang penulis atau tokoh ikhtisar dari pendapat tersebut. Yang kedua, ada seputar pustaka penulisan. Daftar pustaka secara umum mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota penerbit secara berurutan. Untuk penulisan sumber dari internet, maka tanggal pengaksesan perlu dicantumkan. Selanjutnya ada struktur LHO. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Pada pernyataan umum terdiri dari informasi umum, pengantar, pembaca, dan definisi. Yang kedua ada definisi bagian, yang terdiri dari ciri-ciri habitat, perkembangbiakan, cara bertahan hidup, dan daur hidup. Yang ketiga, definisi manfaat. Terdapat manfaat objek, manusia alam, makhluk hidup lain. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai LHO. Selanjutnya ada penjelasan mengenai puisi. Oke. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Puisi juga berarti bentuk seni yang menggunakan kata-kata dengan cermat dan disusun secara artistik untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, atau pengalaman manusia. Selanjutnya, ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama, menggunakan bahasa konotatif. Yang kedua, banyak menggunakan majas. Yang ketiga, terkait untuk berjasakan rima dan irama. Yang keempat, ditulis dalam bentuk bait. Yang kelima, diksi atau kata yang dipakai mempertimbangkan sajak dan rima. Yang keenam, umumnya berbentuk dalam 4 seuntai. Yang ketujuh, bersifat imajinatif. Selanjutnya, ada struktur. Struktur puisi dibagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Untuk struktur fisik,
terdiri dari tipografi atau perwajahan puisi, yang berarti bentuk puisi. Yang kedua, diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair. Yang ketiga, imaji. Imaji adalah susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indera seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Yang keempat, majas atau gaya bahasa, yang berarti penggunaan bahasa. Yang kelima, rima. Rima merupakan persamaan bunyi pada puisi. Yang terakhir, imagery. Imagery merupakan deskripsi visual. Yang kedua, merupakan struktur batin puisi, yang terdiri dari tema atau makna yang merupakan pokok persoalan yang disampaikan pengarang dalam puisi. Yang kedua, rasa. Rasa merupakan sikap penyair terdapat pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Yang ketiga, nada. Nada adalah cara penyair menyuarakan puisi. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi baru. Bentuk puisi yang tidak lagi terkait oleh aturan jumlah baris rima atau ikatan lain yang digunakan dalam puisi lama. Penulis pada puisi baru sudah diketahui. Yang kedua, ada puisi lama. Puisi lama masih terkait pada aturan jumlah baris rima atau ikatan lain. Penulisnya belum diketahui, gaya bahasa yang statis atau tetap. Selanjutnya ada unsur puisi. Unsur puisi dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung dalam puisi yang mempengaruhi tema, imaji, suasana, majas, rima, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar puisi, yaitu latar belakang dari pengarang seperti aspek histori, psikologi, filsafat. Selanjutnya ada pemaknaan. Pemaknaan adalah arti atau isi yang ada di dalam sebuah puisi yang didapatkan oleh pembacanya. Dan yang terakhir yaitu majas. Majas dibagi menjadi tiga, yaitu majas personifikasi, majas metafora, dan majas hiperbola. Majas personifikasi merupakan benda mati, hewan, atau konsep abstrak yang dibuat seolah-olah hidup seperti manusia. Sedangkan majas metafora menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya. Dan yang terakhir, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Sekian penjelasan dari saya mengenai puisi dan LHO. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.